Jujur ya, setiap aku bilang kerja di Jepang, pertanyaan yang paling sering muncul itu, kerjanya apa kak? Pabrik ya? Padahal kerja di Jepang tuh nggak cuma satu jenis doang. Jadi di video kali ini aku bakal jelasin jenis-jenis kerja di Jepang dari yang paling umum sampai yang jarang banget dibahas sama orang. Jadi kalau kamu lagi kepikiran, aku cocoknya kerja di apa ya, ke Jepang, video ini pas banget buat kamu. Stay sampai akhir karena aku bakal jelasin kerja mana yang realistis buat pemula dan mana yang butuh skill khusus. Hai, we meet again. Balik lagi sama aku, It's L. Sebelum ke jenis-jenisnya, aku mau lurusin satu hal dulu. Kerja di Jepang itu nggak ada yang instan. Semua butuh proses, adaptasi, dan mental. Tapi enaknya sistem kerja di sini tuh jelas, jam kerjanya jelas, gajinya jelas, aturannya jelas. Nah, sekarang kita mau masuk ke jenis kerjanya. Di Jepang itu nggak mandang kerjaan dari yang tinggi ke rendah, semua itu dipandang sama oleh pemerintah Jepang. Jadi sama-sama akan dapat bantuan, sama-sama dapat pajak, sama-sama dapat asuransi, semuanya sama. Tidak ada yang dibeda-bedakan di Jepang. Jadi kamu mau jadi kerja di pabrik atau kerja di kantor atau kerja dimanapun itu di Jepang, semuanya itu dipandang sama. Semua kerjaan itu bermartabat dan jelas pemerintah Jepang menghargai siapapun yang kerja di sini. Dan semua kerja itu capek, tapi capek yang ada tujuannya itu rasanya beda. Ini paling yang sering orang dengar. Contohnya pabrik makanan, pabrik elektronik, pabrik otomotif. Itu cocok banget buat pemula. Bahasa Jepang masih basic dan fisik juga kuat. Kerjanya emang capek, tapi ini salah satu jalur paling realistis buat orang asing. Lalu ke kerja lapangan, panas, angin, hujan, jalan terus. Contohnya bangunan, jalan raya, renovasi rumah. Ini plus minusnya juga ada. Gaji relatif oke, fisik harus kuat, dan mayoritas itu cowok ya. Ini bukan kerjaan gampang, tapi buat yang kuat mental dan badan, hasilnya kerasa. Lalu kaigo. Apa itu kaigo? Kaigo itu perawat lansia. Kaigo itu kerja yang paling berat menurut aku, tapi juga paling manusia. Tugasnya bantuin lansia makan, mandikan, temenin aktivitas. Cocok buat kamu yang penyabar, empati tinggi, siap belajar bahasa terus. Banyak yang awalnya takut, tapi justru nemu makna kerja di sini. Banyak yang bertahan juga di kerjaan ini. Lalu di restoran. Ini kerja yang sering diambil student ya, restoran. Atau enggak part time, di kombini atau cafe gitu. Contohnya dapur, hall staff, kasir kombini. Plusnya bahasa kepake, lebih hidup, ketemu banyak orang. Minusnya capek berdiri terus, jam fleksibel tapi padat, dan ketemu banyak orang. Ini mulai rame sejak Jepang buka pariwisata lagi, yaitu housekeeping, hotel pariwisata, front desk, ryokan. Karena yang dibutuhin bahasa, jadi bahasa Jepang harus lumayan, attitude dan sopan santun. Kerjaannya juga harus kelihatan rapi. Nah, kerjaan yang aku sebutin tadi itu tuh ada yang pakai visa Jisuse atau visa magang. Visa magang itu yang paling mudah, bisa dari Indonesia. Ada persyaratan dan LPK di Indonesia yang sudah menaungi cara gimana kerja ke Jepang untuk visa Jisuse ini. Nah, untuk visa Jisuse atau Kensuse ini, dia itu minimal lulusan SMA. Jadi kalian yang baru banget lulusan SMA bisa belajar bahasa lalu berangkat ke Jepang via LPK atau SO, Sending Organization gitu. Ada juga yang lewat pemerintah, namanya IM Japan. IM Japan ini dinaungi oleh pemerintah, jadi biaya ada ditanggung pemerintah. Tapi untuk SO, itu biaya ditanggung sendiri. Lalu ada namanya visa Tokutegino. Jadi ada visa Tokutegino 1 sama visa Tokutegino 2.
Nah, untuk visa Tokute Gino 1 ini bisa dari Indonesia langsung atau bisa setelah magang. Jadi untuk visa Tokute Gino ini dia harus ada minimal bahasa dan ada sertifikat skillnya. Jadi ada beberapa skill yang harus wajib punya sertifikatnya. Nah, untuk visa Tokute Gino 2 itu biasanya yang sudah lama di Jepang. Seperti visa Tokute Gino 1 sudah ambil minimal 2 atau 3 tahun. Baru dia bisa ambil visa Tokute Gino 2 ini. Kelebihan visa Tokute Gino 2 ini bisa tinggal lebih lama di Jepang. Masa visanya lebih panjang dan bisa bawa keluarga untuk tinggal di Jepang, untuk visa tinggal di Jepang. Namun ada juga yang pakai visa Gijinkoku. Visa Gijinkoku ini visa engineering dan hospitality ya. Ini banyak juga sekarang yang di Jepang yang pakai visa Gijinkoku. Jadi visa Gijinkoku itu minimal S1. Untuk engineer, visa Gijinkoku ini harus punya skill, harus visa engineer ya. Tapi untuk visa Gijinkoku yang hospitality itu harus ada beberapa hal. Nanti aku sebutin di sini. Nah, untuk skill khusus atau di kantor kayak IT, designer, engineer, interpreter itu adalah pakai visa Gijinkoku. Dia nggak bisa pakai visa Tokute Gino atau Jisuse karena dia membutuhkan skill khusus dan minimal S1 untuk di bidang tersebut. Kerja mana yang paling realistis? Kalau kamu nanya paling gampang masuk yang mana? Ya paling gampang itu yang Jisuse, pabrik restoran Kaigo. Dia ada yang sekarang di Indonesia sudah banyak dan menjamur. Mereka menawarkan visa Jisuse untuk pergi ke Jepang, untuk kerja di Jepang, minimal SMA. Itu adalah yang paling gampang. Bukan karena jelek ya, tapi karena aksesnya terbuka buat orang asing. Yang penting bukan kerjanya apa, tapi kamu siap nggak dijalaninnya gitu. Karena untuk kerja di Jepang harus siap mental, untuk ke Jepang juga nggak mudah, butuh biaya untuk berangkat ke Jepang dan prosesnya yang agak rumit. Dan biasanya untuk visa Jisuse ini kita cuma bisa milih sedikit ya, nggak bisa kayak Tokute Gino atau visa Gijinkoku. Tokute Gino banyak pilihan, tapi mereka juga harus punya skill di dalamnya. Nah, untuk visa Jisuse ini sebenarnya banyak pilihan, tapi tergantung lowongan itu ada atau enggak, disediain atau enggak untuk LPK yang kamu tuju. Jangan cuman ngikutin gengsi. Kenali visi kamu, jujur sama kemampuan bahasa, tahan mental, punya tujuan yang jelas. Kerja di Jepang itu nggak banyak jenisnya, dan semuanya bermartabat. Yang penting kamu tahu, kamu berangkat bukan buat kabur ya, tapi buat berkembang. Kalau video ini ngebantu, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan share ke teman kamu yang masih bingung nih kerja apa nanti di Jepang dan pengen ke Jepang. Tulis di kolom komentar, kamu pengen kerja di Jepang tuh bidang apa? Dan terima kasih udah nonton, semoga langkah kamu bakal dimudahin ke depannya. See you in the next video, bye bye.